Teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini ada sesuatu yang menarik yang akan kita bahas lebih mendalam, yaitu pengaruh dan kontroversi Wahabi di Asia Tenggara. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengaruh Wahabi dan kontroversinya di Asia Tenggara. Wahabi yang secara resmi dikenal sebagai Wahabisme merupakan sebuah aliran atau gerakan pembaruan dalam Islam yang berakar di Semenanjung Arab pada abad ke-18 dan dikaitkan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan ini berfokus kepada pemurnian ajaran Islam dengan mengutamakan tauhid, yaitu keesaan Allah, dan penolakan terhadap praktek-praktek yang dianggap sebagai bid'ah, yaitu inovasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seiring waktu, Wahabi menyebar ke berbagai wilayah Muslim, termasuk ke Asia Tenggara, terutama melalui pengaruh dari Arab Saudi yang mendukung gerakan ini secara internasional. Penyebaran Wahabi di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Thailand, telah membawa pengaruh signifikan dan menciptakan berbagai kontroversi. Pengaruh Wahabi di kawasan ini tidak hanya merambah dalam bidang agama, tetapi juga dalam bidang sosial, politik, dan budaya. Wahabisme berasal dari Semenanjung Arab, dibawa oleh ajaran Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18. Ajaran ini berfokus kepada yang pertama, pemurnian tauhid, menekankan keesaan Allah tanpa adanya perantara dalam beribadah. Yang kedua, anti bid'ah, menolak segala bentuk inovasi dalam Islam yang tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, pemurnian akidah, mengutamakan ajaran-ajaran yang dianggap murni sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad seperti salafus saleh atau generasi pertama Islam. Dalam konteks politik, Wahabisme memiliki keterkaitan erat dengan dinasti Saud yang pada akhirnya berhasil mendirikan kerajaan Arab Saudi. Kemudian, dengan dukungan ekonomi yang besar dari kekayaan minyak, Arab Saudi memainkan peran aktif dalam menyebarkan Wahabisme ke berbagai belahan dunia, termasuk ke Asia Tenggara. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, masuknya Wahabi di Asia Tenggara terjadi dalam beberapa gelombang. Di antaranya, yang pertama yaitu pada masa kolonial. Beberapa pelajar di Asia Tenggara yang menuntut ilmu ke Mekah membawa pemahaman Wahabi dan menyebarkannya di Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, dukungan dana dari Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi memberikan dukungan finansial untuk pembangunan masjid, lembaga, pendidikan, dan kegiatan dakwah di Asia Tenggara. Yang ketiga, media dan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, pengajaran Wahabi semakin mudah disebarkan melalui internet dan media sosial. Di antara pengaruh Wahabi di Asia Tenggara, yang pertama ialah pengaruh dalam aspek agama. Wahabisme berpengaruh kepada praktik keagamaan di Asia Tenggara, khususnya dalam hal yaitu pemurnian ajaran Islam. Wahabi berfokus kepada menghapuskan segala praktik yang dianggap bid'ah, seperti perayaan Maulid Nabi dan tahlilan yang sangat umum di masyarakat Asia Tenggara. Selanjutnya, interpretasi literar. Pendekatan Wahabi yang tekstual dan literar mempengaruhi beberapa kelompok yang ingin menerapkan hukum secara syariah. Yang ketiga, selanjutnya, dakwah di kalangan muda. Melalui berbagai organisasi pemuda, Wahabi berhasil merangkul sebagian anak muda dengan pendekatan yang dianggap lebih murni dalam memahami Islam.
Yang kedua, pengaruh dalam aspek sosial dan budaya. Pengaruh Wahabi menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan budaya di beberapa negara. Perubahan seperti perubahan budaya lokal, penghapusan tradisi-tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, peningkatan konflik. Beberapa kelompok yang menganut pemahaman Wahabi bersikap kritis terhadap praktik Islam tradisional di Asia Tenggara seperti Nahdlatul Ulama, NU di Indonesia yang berpegang kepada Asy'ariyah dan tradisi fikih Syafi'i. Yang ketiga, pengaruh dalam aspek pendidikan. Yang pertama, Wahabi juga berperan penting dalam aspek pendidikan seperti pembentukan sekolah dan perguruan tinggi. Berbagai institusi pendidikan dengan pendanaan dari Arab Saudi yang mengajarkan kurikulum berdasarkan pemahaman para ulama salaf yang terdahulu. Selanjutnya, pengiriman beasiswa ke Arab Saudi. Pelajar-pelajar dari Asia Tenggara yang menerima beasiswa untuk belajar di Arab Saudi kemudian kembali dan menyebarkan ajaran ini di negara asal mereka. Di antara kontroversi yang ditimbulkan oleh Wahabi di Asia Tenggara yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, yaitu yang pertama, perbedaan dengan Islam tradisional. Wahabi sering sekali berbenturan dengan pemahaman Islam tradisional yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam di Asia Tenggara, terutama yang bermazhab Syafi'i yang lebih moderat dan akomodatif terhadap budaya lokal. Yang kedua, tuduhan radikalisasi. Ajaran Wahabi yang dianggap keras oleh sebagian pihak dikritik karena diduga memiliki keterkaitan dengan radikalisasi. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwa Wahabi tidak pernah mendukung kekerasan. Interpretasi yang ditelar terhadap ajaran agama ini sering sekali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ekstremis. Yang menariknya juga bahwa Wahabi berpengaruh terhadap politik lokal. Dukungan dari Arab Saudi bagi organisasi-organisasi yang menganut paham Wahabi kadang-kadang dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara-negara di Asia Tenggara. Beberapa pemerintah seperti Indonesia telah mengawasi organisasi-organisasi ini dengan ketat untuk mencegah potensi disintegrasi. Kelompok-kelompok tradisional menuduh Wahabi memiliki sikap yang eksklusif dalam mentafsirkan Islam. Hal ini menimbulkan friksi di masyarakat. Karena Wahabi dianggap tidak memberikan ruang untuk interpretasi yang lain yang lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Maka timbullah sebuah pertanyaan. Bagaimana respon negara-negara Asia Tenggara terhadap pengaruh Wahabi? Yang pertama, Indonesia. Di Indonesia sendiri, pengaruh Wahabi sering sekali dianggap sebagai ancaman terhadap Islam Nusantara, yaitu Islam yang berlandaskan pada tradisi lokal. Organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama atau NU cenderung menolak Wahabi karena bertentangan dengan paham Asy'ariyah Maturidiyah yang dianut mayoritas oleh masyarakat NU itu sendiri. Yang kedua, Malaysia. Di Malaysia, pengaruh Wahabi diterima oleh sebagian kecil kalangan, tetapi juga mendapatkan penolakan. Pemerintahan Malaysia mengawasi kelompok-kelompok yang diduga memiliki afiliasi dengan Wahabi. Beberapa pejabat juga pernah memperingatkan bahaya Wahabi terhadap stabilitas sosial dan keagamaan di Malaysia. Yang ketiga, Brunei Darussalam. Brunei mengadopsi syariah sebagai hukum negara, namun tetap mempertahankan tradisi lokal. Beberapa ajaran Wahabi diterima, tetapi pemerintahan Brunei berusaha mengontrol arus masuknya ideologi dari luar yang bisa mengancam kestabilan negara. Pengaruh Wahabi di Asia Tenggara kemungkinan akan terus berkembang, terutama melalui dukungan dana dari Arab Saudi dan penggunaan media sosial. Namun, perlawanan dari kelompok-kelompok tradisional dan pemerintah akan tetap menjadi penghambat utama bagi penyebarannya. Dalam konteks globalisasi, Wahabi dapat semakin diterima oleh generasi muda
yang mencari identitas keagamaan yang murni. Di sisi lain, integrasi dengan budaya lokal akan menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian bahwa pengaruh Wahabi di Asia Tenggara menimbulkan beragam dampak yang kompleks. Meskipun Wahabi berupaya memperkenalkan pemurnian Islam, perbedaan interpretasi dengan Islam tradisional Asia Tenggara telah menciptakan ketegangan dan kontroversi. Pemerintah dan kelompok-kelompok keagamaan lokal terus berusaha menjaga stabilitas dengan memantau perkembangan ideologi ini. Tantangan bagi Wahabi di masa depan ialah bagaimana ia bisa tetap berkembang tanpa meminggirkan nilai-nilai dan tradisi lokal yang telah menjadi bagian dari identitas umat Islam di Asia Tenggara. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.